Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, perkenalkan nama saya Sutriani, NIM B2406361, kelas C02 Konawe, program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan persalinan dengan menggunakan metode Waterberg untuk memenuhi tugas mata kuliah Evidence Based dalam praktik kebidanan. Dosen pengampu Ibu Kasmayani SST MKEP. Yuk Mams, kita simak videonya. Persalinan Waterberg. Persalinan adalah suatu proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus. Waterberg merupakan metode persalinan per vaginam di mana ibu hamil cukup bulan atau aterem tanpa disertai penyulit dengan jalan berendam di dalam air hangat. Metode persalinan ini terbagi menjadi dua loh Mams. Yang pertama, Waterberg murni, yaitu metode persalinan Waterberg di mana ibu masuk ke kolam tempat persalinan setelah mengalami pembukaan 6 sampai proses melahirkan terjadi. Yang kedua, Waterberg emulsion, yaitu metode persalinan Waterberg di mana ibu hanya berada di dalam kolam tempat persalinan hingga masa kontrasi. Kala satu persalinan berakhir, proses melahirkan tetap dilakukan di tempat tidur. Tahu nggak Mams kelebihannya? Yang pertama, mengurangi rasa sakit. Salah satu keuntungan metode Waterberg adalah dapat membantu mengurangi rasa sakit saat persalinan. Selayaknya mandi air hangat, melahirkan di dalam air hangat juga dapat membuat tubuh menjadi rileks dan dapat bernapas dengan lebih teratur sehingga mampu meredakan nyeri kontraksi. Yang kedua, lebih nyaman. Proses melahirkan dengan metode Waterberg membuat mengapung di dalam air, tubuh terasa lebih ringan sehingga lebih mudah untuk bergerak, mencari posisi yang nyaman. Mempermudah proses persalinan melahirkan di dalam air dapat membuat Anda lebih mudah untuk mengejan dalam posisi duduk atau jongkok sehingga mungkin untuk membuat proses persalinan menjadi lebih singkat. Yang terakhir, privasi lebih terjaga. Melahirkan dengan metode Waterberg memberikan lebih banyak ruang pribadi sehingga lebih leluasa dan nyaman. Sebagian wanita merasa lebih mampu mengendalikan tubuhnya saat berada di dalam kolam. Tapi Mams, ini juga punya kekurangan loh. Salah satunya yaitu tenggelam saat melahirkan. Di dalam air selalu ada risiko tenggelam bagi bayi yang baru lahir. Bayi juga mungkin untuk kekurangan oksigen. Kedua, infeksi saat mengejan. Anda akan menggunakan otot yang dipakai untuk mengeluarkan tinja ketika BAB sehingga Anda mungkin untuk mengeluarkan tinja saat persalinan. Meskipun jarang terjadi, bayi yang lahir di dalam air berisiko mengalami infeksi maupun penyakit tertentu. Yang ketiga, radang paru-paru atau pneumonia. Meski belum didukung oleh hasil penelitian yang signifikan, bayi berisiko untuk terkena radang paru atau pneumonia. Jangan lupa ya Mams, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Waterberg. Pertama, pastikan ditemani seorang bidan atau dokter kandungan, tenaga kesehatan profesional selama proses persalinan. Kedua, pastikan kolam yang akan digunakan memenuhi standar dan tetap terjaga kebersihannya. Ketiga, lakukan pengendalian infeksi yang sesuai. Keempat, pastikan ibu dan bayi akan diawasi dengan benar selama berada di kolam. Kelima, buat berencana untuk mengeluarkan Anda dari kolam jika terjadi komplikasi.
Jaga temperatur air sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ketujuh, minum air selama proses persalinan untuk menghindari dehidrasi. Kedelapan, cermat menentukan waktu masuk ke dalam kolam. Jika terlalu cepat justru dapat memperlambat proses persalinan. Semoga bermanfaat ya Mams. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.